Jadi sesuai dengan ketentuan di KUHP, hari ini benar-benar dihadirkan saksi ahli Prof. Mawarar Siahaan yang betul-betul bisa memberikan suatu terang terhadap suatu proses hukum yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tidak boleh melanggar due process of law, dan kemudian terhadap barang-barang bukti itu juga harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Maka tadi secara ekstrem dikatakan ketika seorang terdakwa diperiksa, hak-haknya tidak dibacakan sekalipun, itu memiliki suatu implikasi yang serius terhadap proses untuk mendapatkan keadilan yang hakiki itu. Nah, karena itulah ini menjadi suatu bagian dari pendidikan politik hukum yang sangat baik agar supremasi hukum bisa dibangun. Dan dari situ sangat jelas bagaimana proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah inkrah tadi ditegaskan oleh saksi ahli bahwa hal-hal tersebut sepanjang berkaitan dengan seluruh bukti-bukti fakta-fakta persidangan itu adalah suatu hal yang dianggap benar di dalam sistem hukum kita. Dan juga kejelasan tentang pasal 21 obstruction of justice yang ternyata kita juga sudah menyatukan diri di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang sudah kita ratifikasi terhadap ketentuan dari UNCIC. Dan selanjutnya kepada penasihat hukum kami yang jauh lebih kompeten, kami persilahkan. Yang jelas ini memberikan suatu terang untuk mendapatkan keadilan yang baik. Yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebanyak 15 orang, kemudian ahli yang dihadirkan juga 3 orang. Ini kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh rekan-rekan penuntut umum ini sampai saat ini tidak ada bukti kaitannya dengan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan. Dan hari ini masuk ke dalam agenda pembuktian, yaitu dari kami diberikan kesempatan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk pembuktian. Kami menghadirkan hari ini adalah ahli tata negara yang dimana juga sebelumnya merupakan hakim di Mahkamah Konstitusi dan juga merupakan hakim di beberapa pengadilan dan pengadilan tinggi, yaitu Dr. Mawarar Siahaan. Jadi hari ini akan kami menggali terkait dengan keterangan mengenai tafsir undang-undang, kemudian kami akan juga menanyakan terkait dengan putusan 1828 yang sudah berkekuatan hukum tetap, di mana putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan Hasto Kristianto terkait dengan sumber suap maupun perkara yang sedang kami uji ini terkait dengan obstruction of justice. Jadi tidak ada bukti yang kuat atau bukti yang mengarah kepada Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami meminta bahwa persidangan ini harus berjalan dengan adil tentunya dan sesuai dengan asas hukum bahwa bukti itu harus seterang cahaya. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan keterangan berdiri sendiri, kemudian hanya berdasarkan ilustrasi dari penyidik. Tentunya ini akan menjadi catatan dalam penegakan hukum apabila keterangan itu hanya berdiri sendiri dan asumsi, tentunya ke depan ini akan tidak baik. Oleh sebab itu kami tentunya akan fokus kepada pembuktian. Rekan-rekan mohon dukungan dari publik bahwa kami melihat bahwa dan kami merasa bahwa ini adalah persidangan yang memang dipaksakan. Ini lebih menguatkan karena apa? Sampai sekarang sidang yang sudah berlangsung sampai 16 kali ini tidak ada bukti yang terkait dengan Hasto Kristianto. Ahli yang dihadirkan hari ini itu telah menjadi hakim selama 35 tahun. Jadi beliau sudah menjadi hakim di peradilan umum, menangani kasus-kasus pidana banyak sekali, adanya kasus pidana selama 35 tahun dan 7 tahun menjadi hakim konstitusi. Jadi keahliannya tentu saja kalau dilihat dari
pendidikan, pengalaman selama pekerjaan, dan juga ranah hukum yang menjadi keahliannya, kita tentu tidak meragukan keahlian beliau, Bapak Anwar Siahaan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa prinsip dasar yang ditegaskan tadi dalam keahlian beliau, terutama yang terkait dengan norma di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945, dan juga hak asasi manusia. Kenapa ini penting? Karena seluruh aturan yang ada di tingkat apapun harus mengacu pada konstitusi, tidak boleh melanggar konstitusi. Makanya ada prinsip-prinsip dasar, misalnya tadi tentang kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu wajib, dan juga azas legalitas. Poin utama yang ingin kami minta penjelasan kepada ahli adalah terkait dengan adanya kewajiban bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang tersebut. Jadi penasihat hukum, penuntut umum, hakim atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyidikan. Kenapa? Karena rumusan pasalnya memang demikian. Rumusan pasalnya adalah pada tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan. Tidak boleh kemudian dengan alasan apapun sepanjang pasalnya belum berubah itu ditarik-tarik ke proses di tahap penyelidikan. Apalagi ahli tadi menegaskan Mahkamah Konstitusi itu sudah semakin menegaskan perbedaan antara tahap penyelidikan dengan penyidikan. Itu dua tahap yang berbeda. Di tahap penyelidikan itu belum ada tindak pidananya. Berbeda dengan di tahap penyidikan. Makanya di tahap penyelidikan itu belum bisa dilakukan beberapa upaya paksa. Ada banyak faktor lah yang bisa kita jelaskan terkait ini. Poin utamanya secara konstitusional tadi ahli menjelaskan bahwa tidak boleh atau dilarang menambah atau mengurangi rumusan delik itu dengan alasan apapun, kecuali yang menambah adalah misalnya pembentuk undang-undang atau Mahkamah Konstitusi. Sehingga pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice hanya bisa diterapkan seharusnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tidak bisa diterapkan di tahap penyelidikan. Itu poin kedua. Poin ketiga yang masih terkait dengan obstruction of justice, karena rumusan pasal 21 ini yang abstrak, tidak spesifik menyebut bentuk perbuatannya, maka dia harus ditafsirkan. Apa itu perbuatan mencegah? Apa perbuatan merintangi? Apa perbuatan menggagalkan? Ahli tadi memberikan penerangan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut seharusnya mengacu pada UN Convention Against Corruption. Jadi ada sebuah konvensi PBB melawan korupsi, Indonesia sudah ratifikasi, diatur di pasal 25, itulah yang harusnya diacu oleh pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Apa bentuk perbuatannya? Bentuk perbuatannya itu haruslah physical action yang tentu saja yang aktif ya, terhadap berbagai pihak, khususnya terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya. Jadi spesifik physical action-nya tersebut. Kalau tindakan-tindakan yang lain di luar itu mestinya tidak bisa ditafsirkan secara sangat gamblang atau sangat karet. Inilah yang disebut di azas legalitas sebagai penafsiran itu harus ketat, lex stricta, harus ketat dan tidak boleh analogi. Kenapa harus ketat? Karena ada nasib orang di sana. Karena ada potensi pelanggaran hak asasi manusia kalau orang diduga melakukan kejahatan, dia bisa ditahan misalnya. Atau tindakan-tindakan perampasan yang lain. Makanya harus sangat hati-hati dan tidak bisa asal-asalan menafsirkan sebuah undang.